Ethereum telah mengalami 2 minggu yang besar dan memecahkan rekor all-time high-nya terus-menerus lagi dan lagi. Tapi kenapa? Semuanya berkata bahwa Ethereum adalah teknologi jadul yang lambat dengan biaya gas yang tinggi yang hanya orang kaya bisa gunakan. Nah, di video hari ini kami akan menjelaskan ke kalian semua kenapa itu semua tidak benar. ETH itu nggak mati. Dan bukan hanya nggak mati, itu akan masih pergi jauh ke bulan. Sementara masih terjangkau untuk digunakan orang Indonesia, bahkan dalam jangka pendek. Dan hari ini, kami akan tunjukkan ke kalian semua gimana caranya. Oke, let's go! BNB baru saja tembus ke all-time high-nya 9 juta rupiah. Dengan kasus penggunaan yang meluas di Indonesia, koin BNB itu sangat dicari dan dibutuhkan. Dan dengan bergabung ke giveaway kami, satu dari antara kalian yang beruntung dapat memenangkan satu koin BNB gratis. Klik link yang ada di deskripsi untuk ikutan dan kumpulkan entry kalian. Dari subscribe ke YouTube channel kami ini, follow semua media sosial kami, dan juga beberapa bonus entry lain seperti mencari nyanket yang tersembunyi di setiap episode terbaru. Kapan lagi kalian bisa dapat satu koin BNB gratis untuk memperkaya portofolio kripto kalian? Disclaimer singkat, kami bukan penasihat keuangan. Kami adalah sekelompok tim peneliti yang punya passion akan finance dan kripto. Maka selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun. Oke, mari ngobrol soal Ethereum dan yang sedang terjadi dengan harganya. Dalam 30 hari terakhir, Ethereum naik lebih dari 50% harganya melawan dolar Amerika Serikat dan lebih dari 70% melawan Bitcoin. Gak peduli proyek apapun kalian, ini keuntungan luar biasa hanya dalam 30 hari. Faktanya, waktu ini tahun lalu, satu ETH hanya beberapa juta doang, harganya meledak. Ini bertentangan dengan semua orang yang berpikir biaya gasnya lebih mahal, jadi banyak orang nggak bisa pakai lagi. Dan juga ada kebangkitan blockchain lain yang lebih murah, seperti Binance Smart Chain. Faktanya, orang-orang pada khawatir soal Ethereum, jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah, platform smart contract lain, BSC, telah mulai mengambil pangsa pasar dari Ethereum. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampai saat ini, Ethereum telah menjadi satu-satunya platform smart contract yang berfungsi yang memiliki jumlah pengguna signifikan. Ini telah membuat orang-orang di komunitas Ethereum sedikit khawatir mereka akan kehilangan posisi mereka sebagai jaringan blockchain smart contract utamanya dunia. Dengan kebangkitan BSC dan pembicaraan yang membayangi tentang kedatangan Polkadot dan Cardano, bersamaan dengan blockchain lebih kecil lain seperti Cosmos, Solana, Terra, dan lain-lain yang masih berjanji mendatangkan produk berfungsi, ini semua telah menjadi beberapa bulan persaingan yang ketat yang sibuk di alam blockchain. Terlepas dari semua hal negatif dan persaingan ini, Ethereum ada pada harga tertinggi sepanjang masanya. Jadi kenapa? Well, ini mengarah kepada beberapa faktor utama yang kami akan uraikan satu persatu masing-masing. Mereka adalah 1. Kedatangan upgrade jaringan yang akan membakar gas Ethereum dan demikian mengurangi supply-nya. 2. Kegunaan lapisan kedua blockchain Ethereum yang membuatnya murah untuk digunakan. 3. Kedatangan pengembangan ETH 2.0 yang lebih cepat daripada semua orang pikir. Jadi mari kita bongkar semua ini. Hal pertama yang kita perlu bicarakan adalah EIP 1559. Ini dalam bahasa Inggris adalah Ethereum Improvement Proposal, artinya proposal pengembangan Ethereum. Ini telah disetujui oleh pengembang Ethereum pada awal tahun dan jadwalnya diterapkan dalam upgrade jaringan yang rencananya bulan Juli. Jadi apa yang akan terjadi? Nah, saat ini Ethereum tidak punya batasan yang jelas dalam supply-nya. Ini telah menjadi salah satu kritikan terbesarnya Ethereum. Jadi teknisnya, lebih dan lebih banyak ETH bisa dibuat, menjadikan nilainya lebih rendah. Nah, dengan penyempurnaan baru ini, akan diprogram dalam kode bahwa setiap kali jaringannya digunakan untuk transaksi apapun, sebagian kecil biaya gasnya akan dihancurkan atau dibakar. Jadinya ada lebih sedikit ETH di peredaran, membuatnya lebih berharga. Lebih banyak jaringannya digunakan, maka lebih banyak yang akan dibakar, membuat ETH lebih dan lebih langka dan demikian lebih bernilai. Hal utama kedua yang kita perlu bicarakan adalah scaling atau peningkatan. Sudah jelas Ethereum itu mahal digunakan saat ini. Inilah kenapa kebanyakan orang mulai menggunakan chain lain seperti BSC untuk DeFi. Well, saat ini Ethereum digunakan sebagai rumahnya solusi scaling lapisan kedua. Kami sudah membuat video tentang ini dan kalian bisa temukan linknya di deskripsi atau klik pop-up di atas kanan layar. Tapi intinya, solusi scaling ini adalah adanya blockchain lapisan kedua di atas Ethereum yang bisa kalian gunakan, yang memiliki semua keamanan dan manfaat ekosistemnya Ethereum tanpa biaya gas yang tinggi. Jaringannya Polygon
adalah opsi scaling lapisan kedua Ethereum yang utama saat ini. Jaringan Polygon ini telah memiliki nilai 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam jaringannya. Ini adalah jumlah uang dan likuiditas yang besar dan lebih besar daripada blockchain pembunuh Ethereum yang lain. Sudah ada banyak aplikasi dan platform DeFi yang bisa kalian gunakan pada jaringan Polygon atau Matic. Jadi kalian intinya bisa melakukan semua yang bisa kalian lakukan pada chain utama Ethereum atau BSC. Bagian terbaiknya adalah ini sudah live, sudah hidup dan sudah bekerja dan sangat-sangat murah digunakan. Bukan hanya Polygon ini murah digunakan, itu juga mudah digunakan. Kalian bisa menambahkan jaringan Polygon atau Matic kepada dompet MetaMask kalian sebagai suatu jaringan alternatif. Ini sama caranya dengan waktu kalian menambahkan Binance Smart Chain ke MetaMask. Kalian juga bisa lihat informasi lebih tentang ini dalam video khusus Polygon kami yang sudah kami buat dan linknya juga ada di deskripsi atau langsung klik pop-up-nya. Selain itu, ada banyak penyempurnaan lain yang akan datang mengatasi masalah biaya gas, termasuk Optimism yang sudah diterapkan oleh banyak aplikasi. Ini akan berarti bahwa masalah biaya gas di Ethereum tidak akan jadi masalah selamanya, dan tim pengembangan Ethereum sedang memperbaikinya. Ingat semuanya, satu-satunya alasan kenapa Ethereum itu sangat mahal adalah karena itu sangat populer digunakan. Dan kalian seharusnya mau berinvestasi ke hal yang populer digunakan, karena itulah yang membuat harganya naik. Yang mana sebagai pemegang token, itu yang kita mau terjadi dengan proyek apapun. Kalian tidak harus membeli satu koin utuhnya, bahkan jika kalian beli sebagian kecil aja ETH, itu masih akan membantu harganya naik. Dan sementara ini lagi panas-panasnya sekarang, kalian mungkin mau nunggu dulu. Harganya ditunggu sampai tenang sebelum masuk beli. Masih ada sangat banyak sekali potensi. Terus yang terakhir, Ethereum 2.0 adalah peristiwa utama lain yang akan datang. Kami masih nggak tahu tepatnya kapan ini akan terjadi, tapi semua orang sebaiknya tidak melupakan ini. Ethereum bahkan masih belum dalam bentuk akhirnya, jadi menilai potensi masa depan dari versi yang sekarang itu bukanlah suatu keputusan cerdas. Waktu ETH2 akhirnya muncul, itu akan berkali-kali lipat lebih cepat dan lebih murah. Karena ETH 2.0 itu menyingkirkan mining atau penambangan, beberapa penambang telah mulai mencoba menunjukkan kuasa mereka dan mencoba menolak upgrade yang akan datang ini. Ini telah memaksa para pengembang ETH untuk mulai berpikir mereka perlu memindahkan ETH 2.0 lebih segera agar dapat melindungi jaringannya di masa depan. Banyak orang pada bilang, ya kan sudah ada blockchain lain yang lebih mampu, yang sudah lebih murah dan lebih cepat. Dan ya itu betul, tapi perbedaan utamanya daripada proyek blockchain lain adalah sesuatu yang sudah kami bicarakan di dalam sesi Q&A hari Sabtu lalu. Itu adalah network effect dan brand recognition. Network effect adalah intinya semua tentang jaringan yang menjadi lebih berharga karena ada banyak pengguna di dalamnya. Ethereum sejauh ini masih proyek terbesar, bahkan dengan semua masalah yang ada tetap terbesar. Brand atau mereknya itu sangat dikenal dan hanya urutan kedua setelah Bitcoin. Dan sementara Binance Smart Chain juga telah berperforma baik tahun ini karena brand terkenalnya, ini adalah sesuatu yang proyek kripto lain tidak punya dari Ethereum. Pada dasarnya, untuk Ethereum dapat gagal, chain lain harus bisa muncul dan meyakinkan bahwa mereka lebih baik dan semua orang harus meninggalkan Ethereum. Ethereum tidak perlu melakukan itu. Mereka sudah memiliki semua pengembang dan pengguna. Yang perlu mereka lakukan adalah menjaga orang-orang ini tetap tinggal di sana. Intinya, mereka sudah punya pelanggan dan orang-orang itu yang menggunakan semua jaringannya. Menjaga orang-orang tinggal di sana itu jauh lebih mudah bagi Ethereum daripada blockchain lain yang harus berusaha menarik orang dan pelanggan baru untuk berpindah. Jadi iya, Ethereum punya masalah dan itu mahal untuk digunakan saat ini. Tapi itu nggak akan tetap begitu selamanya. Dan investor yang cerdas tahu ini. Investor cerdas tengah memborong Ethereum mumpung masih bisa. Akan sangat mungkin bahwa di masa mendatang yang tidak begitu jauh, kita bisa melihat ETH seharga 100.000 dolar Amerika Serikat, yaitu setara hampir 1,5 miliar rupiah. Ini akan menjadikan market cap-nya Ethereum sedikit lebih banyak daripada market cap Bitcoin yang sekarang. Dan mengetahui berapa banyak orang baru yang berdatangan ke kripto setiap harinya, ini dapat dengan mudah terjadi. Jadi sekarang beritahu kami guys, apa yang kalian pikirkan? Apa kalian sudah punya tiket roketnya Ethereum ke bulan? Atau kalian malah masih skeptis? Kami ingin dengar komentar kalian semua di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, jadi kalian nggak ketinggalan satu video pun. Dan follow kami pada semua platform media sosial untuk pencerahan tambahan di balik layar dan kadang ada postingan meme juga. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!